Ya, pemirsa, seolah tak kunjung henti teror terhadap penegak anti korupsi kembali terjadi. Ya, untuk ke-9 kalinya, menurut catatan Wadah Pegawai KPK, teror dimulai dan tertuju ke sejumlah fasilitas KPK hingga yang terbaru, yakni teror bom kepada dua pimpinan KPK Agus Raharjo dan Laode M. Syarif. Wadah KPK menyimpulkan dugaan teror dilakukan oleh jaringan yang sama jika dilihat dari kemiripan pola teror. Aksi teror telah menjadi presiden buruk bagi dunia penegakan hukum di tanah air kalau upaya pemberantasan korupsi ternodai dengan aksi ancaman yang tak kunjung terkuak siapa pelakunya. Pemirsa, sejauh apa perkembangan penyelidikan polisi terkait kasus teror yang untuk kesekian kalinya kembali menyerang KPK dan mengapa aksi teror terhadap KPK ini kembali terjadi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Pak Suparji Ahmad, ahli hukum dari Universitas Al-Azhar. Selamat pagi, Pak Suparji. Dan kita tidak hanya bertiga saja, di ujung juga sudah ada Karopemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparji, sebelum kita ngobrol di studio, kita mau tanya dulu mengenai bagaimana hasil perkembangan pemeriksaan. Pak Dedi, kabarnya ada 12 saksi yang telah diperiksa, 2 diperiksa di kantor polisi. Kalau tidak salah mungkin bisa diklarifikasi, 10-nya saksi yang berada di TKP. Bagaimana hasil perkembangan pemeriksaan ini, Pak Dedi? Ya, sementara untuk hasil pemeriksaan ke-12 saksi yang di TKP kediaman Pak Laode, sebagian besar hanya tidak melihat secara langsung, Mbak, ya, hanya mendengar aja. Mendengar aja ada semacam suara pecahan botol gitu, Mbak. Kemudian ada sedikit asap. Udah itu aja, Mbak. Kalau dari sementara kita sedang menganalisa juga 4 CCTV, baik CCTV yang di kediaman maupun CCTV yang ada di jalur menuju kediaman Pak Laode. Itu kita analisa CDR-nya dari mulai pertama kali diketahui sampai mundur ke belakang. Nah, itu sedang kita analisa dulu. Sama kita pendalaman kembali saksi-saksi yang ada di TKP. Dari tim lapor maupun Inavis ya terus bekerja, olah TKP pertama, olah TKP kedua, dan terus menelusuri kembali. Siapa tahu ada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku. Itu yang di kediaman Pak Laode. Sementara yang di kediaman Pak Agus ada update baru bahwa tim sudah memintai keterangan 6 orang saksi, Mbak. Nah, 6 orang saksi ini 2 orang diantaranya anggota Polri yang tahu ada tas mencurigakan diletakkan tidak pada tempatnya, yaitu digantung di pagar kediaman Pak Agus. Kemudian ada Pak RT sudah diminta keterangan dan beberapa saksi yang melihat tas itu tergantung di pagarnya kediaman Pak Agus. Namun demikian siapa yang menggantung, itu sedang kita dalami juga, termasuk sedang menyusuri CCTV yang ada di sekitar kediaman Pak Agus Raharjo. Iya, Bapak, ini dari sekian banyaknya saksi diperiksa, ini terdiri dari mana saja, Bapak? Kalau yang di kediamannya Pak Laode itu yang di sekitar kediamannya Pak Laode, sama ya di gang, sampai dengan di jalan mau masuk ke kediaman Pak Laode itu ada warung, itu sudah diminta keterangan semuanya. Dari semua saksi itu, Pak, apakah menemukan Pak RT? Dari semua saksi diperiksa, apakah menemukan jejak-jejak baru, Pak, yang menandakan teror ini? Belum, Mas. Belum. Jadi sampai dengan update pagi hari ini seperti itu. Namun demikian setiap siang tim langsung melaksanakan evaluasi ya terhadap temuan-temuan yang di lapangan. Iya, Pak Dedi, kalau jika melihat pola kalau melihat pola dari teror yang baru saja terjadi kemarin ini, apakah sama dengan pola teror yang sebelum-sebelumnya pernah diterima oleh pegawai KPK? Oh, itu masih perlu pendalaman lebih lanjut, Mbak. Jadi beberapa case-case terdahulu itu tetap bagian dari analisa tim ini. Baik. Ya, tim ini terus akan menganalisa apakah nanti kalau misalnya tersangka sudah berhasil ditangkap,
dan diungkap. Apakah semua itu ada keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya itu sangat tergantung nanti pada saat pengungkapan case ini, Mbak. Baik, Pak Dedi, dari kedua jenis bom yang diletakkan di rumah Pak Laude dan juga Pak Agus, Pak Dedi melihat seperti apa jenis bom ini? Benar bahwa bom ini adalah bom palsu atau bagaimana hasil dari penyelidikan polisi? Ya, jadi gini Mbak, kalau yang di Pak Laude itu dapat diduga bomnya adalah jenis monotop. Karena kenapa demikian? Di TKP dari tim lapor menemukan beberapa pecahan kaca dan masih ada yang utuh. Kemudian kita juga melihat di TKP juga ada gelaga. Nah, gelaga ini berarti sisa pembakaran dari bahan bakar yang kelihatan hitam itu, Mbak. Nah, kalau di tempatnya Pak Agus Rarjo itu beda. Kalau tempat Pak Agus Rarjo itu memang diduga pertama kali bom. Karena kalau misalnya dilihat secara kasat mata, itu ada paralon, di situ ada kabel, dan di situ ada baterai. Setelah dilakukan pengamanan, sterilisasi, dan dibuka ya oleh Gegana maupun tim lapor, ternyata di dalamnya itu setelah digergaji ada serbuk putih, kemudian ada potongan-potongan paku, kabel ada kabel. Cuman kabel tidak tersambung, tidak ada detonatornya. Kabel juga tidak ada baterainya dan tidak ada switchernya atau timernya. Kemudian diteliti kembali oleh lapor untuk senyawa serbuk putih. Setelah diteliti secara komprehensif, senyawa serbuk putih tersebut disimpulkan itu adalah ternyata semen putih. Jadi yang di tempatnya Pak Agus Rarjo disimpulkan adalah bom palsu atau fake bom. Kalau yang di rumah Pak Laude sendiri ini satu meledak ya, benar Pak Dedi? Yang satu lagi tidak sempat meledak? Ya betul, satu sempat terbakar ya Mbak, satu tempat terbakar karena dia jenisnya kan monotop, jadi hanya membakar aja. Apa bahan bakar yang terdapat atau ditemui dari hasil pemeriksaan ini, Pak Dedi? Kalau untuk ini Pak Laude masih perlu pendalaman Mbak. Jenis bahan bakar apa yang digunakan bisa berbagai macam Mbak. Bisa minyak tanah, bisa bensin, bisa campuran minyak tanah dan bensin. Nah bensinnya itu akan didalami juga. Ini biasanya ini apakah ini belinya di pom bensin atau di eceran, nah itu sedang didalami juga. Jenis kandungan bahan bakar yang ada di botol maupun yang gelaga yang di kediaman Pak Laude. Ya Pak Dedi, kemarin Jenderal Tito Karnavian juga sempat mengatakan dari hasil penyidikan ini menemukan petunjuk menarik. Mungkin Pak Dedi Prasetyo bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan petunjuk menarik tersebut? Ya dari berbagai dua TKP ini memiliki ciri khas yang berbeda bomnya. Satu, kenapa menggunakan monotop. Satu, kenapa menggunakan fake bom, itu sedang kita dalami. Pola-pola yang digunakan oleh pelaku ini. Ya, terus nanti akan didalami juga apakah ini merupakan satu kelompok atau pelaku yang berbeda. Karena selisih waktunya kan diketahuinya cukup panjang Mbak. Yang satu sekitar jam 1, setengah 2, yang satu jam setengah 6 pagi. Baik, Pak Dedi, sebenarnya petunjuk menarik yang sempat disiratkan oleh Pak Tito Karnavian ini lebih mengacu kepada kasus apa yang sedang diselidiki oleh para petinggi KPK saat ini atau menuju kepada lokasi TKP yang dituju oleh para pelaku teror bom ini, Pak Dedi? Saya belum berani jawab itu Mbak, soalnya perlu pendalaman lagi oleh tim. Jadi nanti kalau misalnya siang ini kita sudah dapat hasil ANEF dari tim secara komprehensif, nanti akan kami sampaikan lagi ke media maupun ke masyarakat. Baik. Jelas komitmen tim ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri akan bekerja secara maksimal dan secepat-cepatnya untuk mengungkap kasus ini. Ya baik Pak Dedi, kita tahan sebentar Pak Dedi, kita juga akan bergabung dengan Pak Suparji Ahmad selaku pengamat hukum dari Universitas Al Azhar yang sudah hadir di studio. Ya. Ya,
Pak Suparji, ini mengenai teror yang berkali-kali terima oleh KPK ini menjadi presiden sangat buruk. Menurut analisis Anda sendiri seperti apa? Ya, pertama kita mengapresiasi langkah cepat polisi ya dengan memanggil para saksi. Tapi kemudian yang kedua adalah bagaimana ada fokus ya pendalamannya kepada siapa pelakunya. Ya, sejauh ini yang kita amati kan bagaimana kita merekonstruksi tempatnya, alatnya, dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting lagi, yang lebih mendasar lagi adalah bagaimana fokus kepada siapa pelakunya dengan mengungkap CCTV dan lain sebagainya. Karena dengan ditangkapnya pelaku itu akan membuat terang benderang atas peristiwa teror tadi itu. Kemudian yang ketiga bahwa bebas dari rasa takut itu adalah bagian dari hak asasi setiap warga negara termasuk aparat penegak hukum dan jangan sampai presiden buruk yang selama ini kita amati itu terulang lagi. Banyak kasus-kasus teror yang belum terungkap dan kemudian itu menyebabkan ya mewabahnya teror terhadap aparat penegak hukum. Jadi karena dulu tidak diungkap secara tuntas, tidak ada hukuman secara maksimal kepada pelaku teror, mungkin saja masih saja berani melakukan teror itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita mengapresiasi, mendorong pada polisi untuk secepatnya menangkap para pelaku itu sebagaimana instruksi Presiden, instruksi Kapolri. Gitu. Baik, Pak Suparji Ahmad, kalau masih dari analisa Pak Suparji sendiri, menurut Bapak, apakah sebenarnya teror bom yang terjadi pada para petinggi KPK ini masih ada kaitannya dengan kasus yang saat ini sedang ya, itulah KPK. Persoalannya belum terungkap, sehingga kemudian muncul berbagai spekulasi. Ada spekulasi ini kaitannya untuk membuat takut para pimpinan komisi agar mereka tidak melanjutkan peristiwa-peristiwa besar. Ada juga yang kemudian menganggap ini sekedar pengalian isu. Ada juga yang dalam rangka menciptakan instabilitas politik dan lain sebagainya. Maka disinilah pentingnya pengungkapan pelaku teror itu, karena kalau kemudian kita biarkan, spekulasi itu kemudian tidak bisa disalahkan. Mungkin saja memang ada kaitannya dengan ya untuk membuat ketakutan pada pimpinan komisi, para penyidik, supaya kemudian dia tidak mengakibatkan kasus-kasus besar yang sedang ditangani saat ini itu. Jadi kalau dapat Anda katakan di awal tadi bahwa kalau jika teror ini terus terjadi bahwa karena kasus sebelum belum terungkap, mungkin bisa kita lihat dari kasus Novel Baswedan yang menimpa Novel? Ya, itu salah satu yang kemudian fakta yang tidak bisa kita hindari sampai sekarang ini masih belum terungkap, sehingga mungkin saja katanya menurut wadah pegawai itu ada pola yang sama ya tentang peristiwa teror sebelumnya. Tetapi sekali lagi saya sepakat bahwa itu masih perlu pendalaman. Bisa saja ini bagian dari obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyelidikan tindak pidana korupsi sehingga kemudian kita tidak mendapatkan pemberantasan korupsi secara tuntas seperti yang kita cita-citakan bersama itu. Baik, kita ke Pak Dedi Prasetyo selaku Karopenmas Divisi Humas Polri. Pak Dedi tadi sempat menyebut bahwa hari ini ada kemungkinan akan merilis kembali dari hasil pemeriksaan. Kira-kira apa yang akan disampaikan nanti, Pak Dedi? Ya, perkembangan dari hasil pemeriksaan para saksi mungkin ada perkembangan. Kemudian dari hasil analisa CDR, CCTV, kemudian mungkin ada perkembangan juga dari hasil laboratorium forensik maupun dari Inavis. Seperti itu, Mbak. Ya, lalu Bapak sejauh ini Bapak apakah dari pihak KPK sendiri dengan pihak kepolisian sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini? Ya, betul. Dari pihak KPK juga dilibatkan ya untuk juga dapat memberi masukan, keterangan terhadap tim ini. Jadi tim ini komprehensif, Mbak. Baik. Tim yang juga dibentuk oleh Bapak Kapolda Metro sesuai dengan perintah Pak Kapolri juga di backup oleh Densus 88, kemudian Lapor, Inavis, dan juga melibatkan dari KPK. KPK diberikan peluang untuk bisa masuk tim ini, sekaligus memberikan masukan, sekaligus memberikan saran dalam rangka juga transparansi bagaimana polisi bekerja secara profesional dan mengedepankan pembuktian scientific crime investigasi. Baik, Pak Dedi Prasetyo, kita jeda terlebih dahulu. Nanti setelah jeda kita bergabung kembali untuk membahas mengenai teror bom yang terjadi pada rumah petinggi KPK, Pak Suparji Ahmad. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Ainis Pagi.